Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan dan hidayahnya kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, salam semangat buat kita semua. Apa kabar pahlawan bangsa Indonesia? Yang mulia jasanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memberikan semangat nasionalisme di jiwa ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari yang berasal dari kota Pekanbaru. Izinkan saya menyampaikan sebuah pidato meningkatkan kesadaran moralitas peserta didik. Coba kita renungkan secara bersama-sama apa saja hal yang sudah terjadi di dunia pendidikan yang ada di dekat kita. Betapa memprihatinkan keadaan sekitar, masih ada peserta didik yang belum menerapkan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka jarang sekali untuk melakukan interaksi, untuk mengucapkan selamat pagi, say hello. Betapa memprihatinkan jika ini terus-menerus terjadi hingga peserta didik kita dewasa. Membahas mengenai pendidikan, coba kita kembali ke belakang. Apa saja manfaat yang kita dapatkan dengan kita memiliki pendidikan? Kita bisa menggapai cita-cita kita setinggi langit di angkasa, bisa membiayai hidup kita tidak seperti membeli permen di warung. Masih banyak manfaat pendidikan yang bisa kita rasakan. Maka dari itu, peserta didik yang ada di rumah dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan, kita jangan lagi bermalas-malas untuk bisa mengembangkan pendidikan di negara ini. Berbicara mengenai pendidikan, kita tidak asing lagi dengan salah satu figur yang dikenal dengan Bapak Pendidikan dan sebagai pelopor pendidikan. Ia adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan tokoh panutan yang telah memperjuangkan hak-hak kita untuk bisa mengenyam pendidikan hingga saat ini. Kita sebagai penerus bangsa, di tengah persaingan global yang semakin kejam, tingkat putus sekolah, tingkat kebodohan yang semakin merajalela, membuktikan kita belum serius untuk membina pendidikan di negara ini. Perilaku tidak bermoral menunjukkan ketidakacuan seseorang terhadap kelompok sosial. Bisa jadi mereka tidak mengerti peraturan yang ada di sana. Kalau ditanya, siapa yang berhak mengajarkan pendidikan moral? Siapa lagi kalau bukan kita sebagai pendidik? Pendidikan moral diajarkan sejak anak 0 sampai 6 tahun. Anak tidak lagi diterangkan mengapa dia harus melakukan perbuatan ini. Tetapi anak diajarkan, ditunjukkan bagaimana cara dia melakukan perbuatan yang sesuai, tanpa dia harus mengetahui mengapa dia harus melakukan perbuatan itu. Orang yang jujur pasti akan bermoral. Ada pepatah yang mengatakan, tingkat kepercayaan seseorang diukur seberapa besar kejujuranmu terhadap seseorang. Bapak Ibu yang saya banggakan, melihat peserta didik kita bisa mencapai cita-citanya akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi kita para guru. Tidak hanya kejujuran yang membawa mereka kepada kesuksesan, tetapi kedisiplinan juga termasuk faktor terpenting. Kedisiplinan sama dengan peserta didik memiliki konsisten dalam melakukan sesuatu. Kita sebagai pendidik punya tanggung jawab untuk mengarahkan. Salah satunya kita memberikan contoh. Dengan cara kita memberikan contoh, peserta didik akan melihat bahwa tidak hanya dia yang melakukan pendisiplinan diri. Percontohannya juga melakukan hal tersebut. Ini akan membawa dampak positif bagi peserta didik kita. Karena kita ketahui bersama, kita sebagai seorang guru dikatakan sebagai role model. Maka dari itu,
kita berikanlah yang terbaik, kita contohkan yang baik untuk peserta didik kita. Hadirin yang berbahagia, betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik untuk melihat peserta didik kita terhindar dari moralitas yang buruk. Betapa pentingnya moralitas di dalam dunia pendidikan. Suatu negara tidak akan maju jika moral bangsanya itu hancur. Marilah kita bersama-sama semampu kita tunjukkan suri tauladan yang baik dengan cara memberikan etika dan moral yang baik. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Sekian pidato yang saya sampaikan. Ada sebuah pantun, kumpulan air tidak hanya dalam gelas. Di dalam teko air ada selalu. Belajar tidak hanya dalam kelas. Pengalamanmu jadikan sebagai gurumu. Bapak Ibu guru, jasamu tidak akan terhitung. Semua kebaikanmu akan selalu menyertaimu. Selamat Hari Guru buat Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.